wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'rujul Fasbir sabaran jamilan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihn. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihn. Wala yas'aluka mimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmidin bibani. Wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tu'wi wa nabil ardi jami'an thumma yunji. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalulana imaman wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wa jalulana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi dahirati wa badinah katiman wa hadisan. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sedekahuladzim, santriwan, santriwati, andai kata kalian semuanya memahami apa yang barusan kita baca, mungkin kalian tidak doyan mangan. Bagaimana cerita di dalam ayat-ayat tadi, mengerikan. Kalian sudah paham belum maksudnya tadi? Belum ya? Jadi upayakan membaca Quran itu mengerti maksudnya. Seperti kalian baca buku, baca Al-Quran, bukan Al-Quran. Seperti kalian baca Al-Quran tanpa bersuara pun kalian sudah paham. Matematika silang, ke bawah nama kota, ke samping nama misalnya, ya seperti itu. Cari apa? Dari belakang nama buah, dari belakang nama buah, dari depan nama. Misalkan seperti itu ya. Kamu biasa baca dengan suara keras, mengerti maksudnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ahlul Quran ahlullah. Maaf ya, dalam riwayat yang lain, innalillahi ahlan bil ard. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di muka bumi. Sahabat agak Irman. Apa Irman? Heran. Sahabat terkejut. Lalu siapa ya Rasul keluarga Allah di muka bumi itu? Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu ahlinya Allah. Wa khasatuhu, sekaligus orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka upayakannya membaca Al-Quran sekaligus mengerti maksudnya, baik itu dibaca di luar sholat ataupun di dalam sholat. Apalagi di dalam sholat, Rasulullah SAW bersabda, innal musalliya yunajji rabbahu. Orang yang sedang sholat itu sama saja dengan berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Tolong diperhatikan ya, jangan ngantuk. Orang yang sedang sholat itu sama dengan berbincang-bincang dengan Allah. Ini saya jelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, qasamul Fatihah nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi masalah. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman, aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Nisfun li, separuh untukku, wa nisfun li abdi, yang separuhnya untuk hambaku. Wa li abdi masalah, adapun ayat separuh surat yang untuk hamba itu adalah permohonan. Makanya kata Nabi, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab oleh Allah.
hamidani abdi, sungguh bahagianya aku, hamba-hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, sungguh senangnya aku mendengar hamba-hambaku menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majadani abdi, sungguh benar-benar aku bangga hamba-hambaku telah mengagungkan namaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahadil ayatu baini wa baina abdi. Inilah ayat yang memisahkan antara aku dengan hambaku. Lalu ihdinas siratal mustaqim, ini yang berupa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini yang dimaksud innal musalliya yunajjir. Jadi kalian baca surat dalam sholat itu harus mengerti, ngomong garo karepe. Makanya maaf ya, bukan saya yang ngomong, ini saya dengar dari orang Islam haluan keras berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat di saat kalian sedang mabuk. Yang mestinya ayat ini ya sehubungan sebelum diharamkannya khamr. Jadi orang-orang Arab itu peminum dulu, suka mabuk-mabukan. Makanya di saat sedang mabuk jangan sholat. Tapi sekali lagi orang-orang Islam yang haluan keras mengatakan orang yang sholat dan ngerti maksudnya itu sama halnya dengan orang yang mabuk. Maka kalian harus lebih semangat dalam belajar, dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya sekolah di pondok jangan hanya sebatas SMP, upayakan tamat SMA. Insya Allah kalian sudah cukup. Tapi kalau kalian SMP keluar, apalagi sekolah dan di pondok lagi, kalau di pondok lagi silakan. Tapi kalau nggak di pondok, emang kalian belajar 3 tahun hilang lagi. Maka upayakan saya harus bisa tamat sampai SMA. Insya Allah itu kan tidak jaminan, tergantung kalian dalam belajar bagaimana. Makanya setiap hari dibaca walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam urusanku, urusan agamaku, pasti aku tunjukkan jalanku. Ini harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus sungguh-sungguh bal-balane, guyone. Upayakan waktu kalian banyak membaca, banyak belajar. Jangan banyak membuang waktu sia-sia, rugi sendiri kalian. Ya mungkin itu sedikit pengarahan, mudah-mudahan bisa dimengerti.
Selanjutnya mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'ruju munggah sapa al malaikatu pira-pira malaikat waruhu lan malaikat Jibril ilaihi maring Gusti Allah. Ta'ruju munggah sapa malaikatu pira-pira malaikat waruhulan malaikat Jibril ilai maring Allah. Kapan? Biyaumin ing dalem dina kana kang ana apa mikdaruhu ukurane dina mikdar kira-kira ukuran khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Bayangkan nanti di hari kiamat para malaikat naik, para malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah, yaitu pada hari di mana hari itu, satu hari itu ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Jadi satu hari di hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun. Di proses perbuatannya manusia satu persatu ditanya berapa juta, berapa M, berapa T, apa T? Tempat. Untuk itu pasbir mongko sabar sira Muhammad, sabran jamilan kelawan sabar kang bagus. Sabarlah, sabar itu berat ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada karunia dari Allah yang paling berharga dibandingkan dengan sabar. Sabar itu nikmat yang paling besar nilainya. Segala sesuatu itu harus tekun sabar. Jangan bilang sabar ada batasnya, itu salah. Rasulullah SAW bersabda, isbiru hatta talqoni bil haudi. Sabarlah kamu sekalian hingga kalian kelak ketemu denganku di dalam telaga. Artinya sabar itu sampai titik darah yang terakhir, sampai mati. Sabar terus, sabar. Orang Jawa bilang wong sing sabar itu luhur, mulia akhirnya. Ya memang awalnya berat, dimaki. Kemarin sore pengajian di Sedati sebelum maghrib ada orang datang duluan. Pak, saya mau tanya, kan di dalam hadis itu ada tidak boleh menganiaya orang lain sekalipun itu orang kafir. Ya benar. Kalau misalkan dianiaya nggak sabar lalu mendoakan jelek, bagaimana hukumnya? Makanya di situ jangan kamu jauhilah olehmu doanya orang yang dianiaya. Berarti kalau sudah dianiaya dan tidak tahan, berdoa jelek itu akhirnya diperbolehkan, mendoakan orang yang mendolimi. Tapi kalau didolimi sabar, ya
Balik ya, jangan tidur di kamar mandi. Kalau dizalimi sahabat itu akan diangkat derajatnya. Rasulullah bersabda, la yukramul abdu madramatan fasabara illa zadallahu lahu izzat. Kalau ada seorang hamba dianiaya namun dia sabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Diangkat derajatnya karena kesabarannya, kelak akan diangkat derajatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaannya, kesabarannya, kegigihannya. Jadi jangan sekali-kali menganiaya, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Jadi kalau orang mengambil hak orang lain itu berpikir ya, andai kata ini uang saya diambil teman saya, bagaimana rasanya hati saya? Kamu juga nanti bisa mau ngambil hak orang lain, berpikir andai kata barang ini milik saya diambil teman saya bagaimana? Insya Allah kalau kamu mau berpikir seperti itu, kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya orang Jawa bilang tepo sliro, membayangkan dirinya sendiri. Kalau saya tidak mau dicubit, saya tidak akan mencubit. Kalian tidak mau dicubit tapi suka nyubit, tidak boleh. Kamu dimaki sakit hati tapi kamu suka memaki, itu namanya tidak punya tepo sliro, tidak boleh. Makanya dikembalikan semuanya kepada dirinya sendiri. Ibda binafsika, mulailah dari diri kamu. Terus innahu sak temene wong-wong akeh kafir iku yarawnahu, ningali itu beranggapan sapa wong akeh ing siksa baidan adoh padahal wanarahu lan ningali ingsun Allah hu ing siksa qariban nyendek qariban cedek. Sebagaimana di dalam kamu berdakwah, kamu akan menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan, cemoohan, makian, bahkan tidak jarang siksaan. Sabarlah, karena pada dasarnya orang kafir melihat, menganggap neraka itu jauh. Apa artinya? Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Orang kafir tidak percaya kalau ada siksa, padahal Allah menganggap, melihat neraka itu dekat. Contoh, setiap tahun kita merasakan udara yang berbeda. Kadangkala kita merasakan udara yang sangat panas, apalagi kemarin itu di kota suci Mekah, waktu jamaah haji melakukan wukuf di Arafah itu 50 derajat panasnya, 50 derajat. Alhamdulillah, walaupun ada 1-2 orang yang tidak tahan panasnya, tapi mayoritas bertahan hingga sampai pulang ke negerinya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing. Apa hubungannya dengan apa yang saya katakan? Pada suatu saat Nabi bepergian bersama sahabat.
setelah mendekati waktu dhuhur ada seseorang yang ahli adzan, mungkin Pak Bakri, mau adzan dihalang-halangi oleh Nabi, abrid, biar agak dingin sedikit. Dia bertahan tidak jadi adzan. Kira-kira 10 menit kemudian mau adzan lagi, abrid, biar agak dingin. Sampai 3 kali, abrid, tunggu supaya agak dingin. Inna min siddatil hari min faiqi jahannam. Jadi neraka sudah ada, entah ditaruh di mana. Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu dampak dari hembusan neraka jahanam. Ini agak panjang ceritanya. Pada suatu hari neraka itu mengeluh. Neraka mengeluh, ya Rabb, akala baduna badan ya Allah, kami tidak kuat ya Allah. Neraka itu gak kuat. Di antara kami saling menyerang. Jadi neraka seperti makhluk hidup ya. Coba cakaran, coba kecokotan, banting-bantingan. Ayatnya apa dari? Surat 67 dari. Sering dibaca sore. Ayo, apa ayatnya? Bunyi ayatnya apa? Kelompok B? Tahu ayatnya? Surat 67 itu surat apa? Surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Takadu hampir-hampir tamayyazu pecah. Jadi neraka itu hampir pecah. Kenapa? Minal ghaib, karena ring-ring. Jadi saling menerkam, saling mencakar, saling menggigit, saling mengantuk. Karena neraka mengantuk itu. Nah itu ya. Ya Allah, kami tidak tahan ya Allah. Oke. Kata Allah, kamu aku izinkan menghembuskan nafas dalam 1 tahun 2 kali. Makanya kadang-kadang keluar udara yang panas itu dampak dari hembusan neraka jahanam. Yang aneh, hembusan yang kedua terasa ningit. Oh, ningit itu. Ningit, dingin. Wadem. Orang bilang namanya bediding. Itu juga dampak hembusan neraka jahanam. Aneh kan? Satu saat mengeluarkan udara kaum panas, di saat yang lain mengeluarkan udara yang sangat dingin. Itu sudah ada. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir menganggap neraka itu jauh, tidak mungkin. Tidak ada. Padahal Allah melihat dekat, ada. Lalu kapan neraka bisa dibuktikan? Yauma takunus sama'u kalmul. Yauma takunu dinane ana. Ayo Mas, di mana nih? Yauma takunu dinane ana apa sama'u langit
Kalmuli kaya kotoran minyak. Kalmuli kaya kotoran minyak atau luluan perak. Kalau dalam surat Ar-Rahman, pakanat wardatan katian, langit yang sekarang indah, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Dengan terlihat bintang-bintang itu, kita bisa menikmati alam yang indah. Tapi nanti dari kiamat langit itu warnanya berubah merah. Ada yang mengartikan di situ seperti kotoran minyak. Apa namanya kotoran minyak? Jelantah. Apa mana digoreng bolak-balik digoreng. Hati-hati ya. Kalau kalian beli jajan gorengan itu kolesterolnya sudah tinggi. Minyak yang mereknya Wilma, apalagi banyak sekarang kunci mas, kunci masak, rahasia masak, non kolesterol, dibuat goreng sudah berkolesterol. Diulang kembali, kolesterolnya sudah tinggi. Kalau berulang-ulang kali, makanya biasanya orang yang ceria kalau misalkan dihidangkan jajan, ambil tisu 2 lembar, tekuk ya, dipenyet. Ada lagi yang beli alat seperti panggangan sate, ditaruh di situ, minyaknya keluar, menghilangkan kolesterol. Ada lagi corone wong Jawa, minyak yang sudah sering dipakai, ditaruh di wajan, biarkan panas, dimasukkan arang. Arang itu untuk menghilangkan, mengurangi paling tidak ya kolesterol. Ya, tidak jajan gorengan. Wa takunu lan ana apa sibalu gunung kalin, seperti kapuk, seperti kapas. Kapuk yang berhamburan, buah kapuk yang sudah mengering, tidak dipetik, akhirnya kulitnya terlepas, kapuknya berhamburan. Gunung yang sekarang keras diambil, dibuat uruk-uruk, dibuat tol, dibuat jalan raya, dibuat itu, diambil sirkuitnya. Nanti di hari kiamat gunung itu seperti bulu yang dihembus angin. Gunung-gunung pada diterbangkan. Nah, ya, hari itu hari kiamat. Gunung itu seperti bulu, seperti awan yang dihembus angin. Wa taral jidala tansabuha jamidatan wa yatamurru marrasahab. Kamu lihat Muhammad, gunung itu mungkin masih kamu anggap seperti semula, padahal gunung itu berjalan seperti perjalanannya awan yang dihembus angin. Sekarang terlihat awan gumpal-gumpal seperti gunung, itu asap. Nanti di hari kiamat gunung bisa berubah seperti asap. Sekarang asap bisa berubah seperti bentuknya gunung. Saya ulang, sabarlah Muhammad dengan sabar yang baik,
karena orang kafir menganggap siksa neraka itu jauh, tidak mungkin ada, padahal aku melihat neraka sangat dekat. Tunggu ketika langit telah berubah seperti luluan perak atau seperti kotoran minyak, dan gunung sudah seperti kapuk yang dihembus oleh angin. Di hari itu wala yas'alun lan ora takon sapa hamimun saudara sana handetolan kami manding sana. Ini ya, ini dan insya Allah besok diteruskan, masih ada 1 hari insya Allah ya, agar kalian paham dalam kehidupan kalian, kehidupan kita itu seperti apa, di mana, kemana arah tujuan kita. Jadi kalau kita tidak paham seperti itu, dipikir hidup yang penting senang-senang, itu salah besar. Ya mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan tolong kalau bisa ya dipelajari, dimurajaah, dibaca berulang-ulang. Kalau saya dulu waktu di pondok, habis diajar seperti ini ya, berkelompok, masing-masing kelompok itu membaca salah 1, salah 2 dapat 80 ya kan. Salah 1 gantian A baca, sekarang kamu B baca, sehingga semuanya itu paham. Sekarang enggak ngaji mari ngono boyar, ditekek gak tahu didelok. Sampai kapanpun kalau kalian belajar model seperti itu tidak akan bisa memahami apa yang kalian pelajari. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.